Apa sih ransum itu? Apa sih sebenarnya ransum berkualitas itu yang seperti apa gitu? Apa aja sih yang harus ada dalam ransum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Fadli Ramadan, kita akan membahas mengenai ransum pakan ternak berkualitas. Nah, sebenarnya apa sih ransum itu? Jadi ransum adalah bahan pakan ya. Jadi kan ternak itu perlu makan. Nah, itu jadi ransum adalah bahan pakan yang sudah kita susun kebutuhannya atau komposisinya sesuai dengan kebutuhan si ternak yang kita miliki. Nah, kemudian apa sih sebenarnya ransum berkualitas itu yang seperti apa gitu? Nah, ransum berkualitas adalah susunan ransum atau susunan pakan yang bisa memenuhi kebutuhan ternak tersebut gitu. Jadi kebutuhan nutriennya itu harus jelas dan juga dapat dipenuhi sesuai dengan tujuan yang kita miliki, misalkan penggemukan atau fattening ya, bisa juga rearing atau pembesaran. Nah, itu akan beda-beda semua. Terus kemudian juga ada perah, sapi perah, misalkan itu beda-beda semua. Nah, itu ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh ransum yang kita miliki, makanya baru itu adalah yang bisa disebut dengan ransum berkualitas. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Apa aja sih yang harus ada dalam ransum? Gitu. Kan tadi kita pengen ya menghasilkan ransum yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak yang kita miliki. Nah, setidaknya di sini ada empat hal yang harus ada dalam ransum. Yang pertama, yang paling umum orang-orang tahu ya, yaitu adalah sumber serat ya. Sumber serat itu apa? Sumber serat itu ciri-cirinya dia memiliki kandungan serat kasar di atas 18%. Masuk ke dalam serat ini contohnya apa? Nih, yang seperti ada di sini adalah contohnya rumput ya. Rumput bisa juga hijauan lainnya, misalkan jerami padi atau juga tebon jagung, terus bisa juga lain-lainnya lah kayak gitu. Jadi sumber serat ini sangat diperlukan ya, apalagi namanya ruminansia, dia punya rumen dan rumen itu harus mencerna sesuatu yang berserat kasar tinggi, dan itu nanti untuk kelangsungan kesehatan juga ya, kesehatan rumennya. Kemudian juga nanti sebenarnya serat ini juga nanti bisa dikonversi menjadi energi begitu. Yang pertama tadi serat kasar atau sumber serat. Yang kedua adalah sumber energi atau karbohidrat. Nah, sumber energi ini itu biasanya dari bahan-bahan yang biji-bijian ya, biji-bijian ataupun juga umbi-umbian. Dan biasanya kalau misalkan di Indonesia ini kita juga banyak menggunakan bahan-bahan sisa ya gitu. Contohnya ya, kalau biji-bijian dan umbi-umbian itu seperti ada jagung, ada sorghum, juga ada gandumnya. Gandum yang masih bulir ya, bentuk bulir dan juga masih utuh. Nah, tapi juga ada sisanya, sisa dari olahan-olahan tersebut gitu. Misalkan contohnya yang ada di kita, ini kalau umbi-umbian contohnya ini kan singkong ya. Nah, ini ada hasil samping dari olahan singkong yaitu onggok ya. Ini onggok nih, onggok kering. Walaupun ini masih bentuknya kasar, ini belum dihaluskan. Nah, ini sangat cocok untuk jadi sumber karbohidrat gitu. Ya, seperti karbohidrat pada umumnya ya. Kemudian juga ada misalkan biji-bijian apa? Kalau yang biasa kita makan, orang Indonesia makan sumber karbohidratnya nasi. Nah, nasi atau beras ya. Saat awal itu dari padi kemudian jadi beras. Nah, ini kan nanti ada proses pengolahannya dan kemudian ada sisanya. Contohnya ini adalah dedak nih. Contohnya ya. Ini dedak. Nah, ini dari nasi. Yang nggak mungkin kan kita kasih sapinya nasi gitu kan. Mendingan buat orangnya. Jadi kalau karbohidrat, sumber karbohidrat itu memiliki serat kasar di bawah 18% dan
protein kasarnya kandungannya di bawah 20%. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah sumber protein ya teman-teman. Nah, sumber protein ini juga sangat penting karena ini yang akan biasanya paling mahal, sumber protein ini paling mahal, dan juga ini akan diperlukan dalam produksi ya, produksi baik itu nanti penggemukan daging ataupun juga misalkan kalau perah itu susu, itu perlu kadar protein kasar yang tinggi. Nah, biasanya ini ada dalam biji-bijian juga, kacang-kacangan ya, seperti kacang-kacangan sebenarnya. Terus kemudian juga ada sisa ya. Biasanya kalau di Indonesia kita masih banyak pakai sumber hasil samping dari industri pangan gitu. Nah, ini sebenarnya juga yang penting kandungannya itu cukup ya dan bagus. Nah, ini contohnya ada di depan kita ya. Ini mirip ya kelihatannya, tapi yang ini adalah bungkil sawit dan ini juga adalah bungkil kopra. Apa itu bungkil sawit, bungkil kopra? Kalau bungkil sawit itu seperti namanya, itu dari hasil perasan ya. Jadi perasan dari daging atau inti sawitnya. Jadi inti sawit diperas untuk ambil minyaknya, itu ada sisa padatannya. Nah, itu adalah yang dijadikan bungkil sawit ini. Nah, ini dia punya kadar protein yang bagus gitu, dan juga dia ada tambahan kadar lemaknya juga. Itu karena memang dari biji minyak gitu. Kemudian yang kedua ada juga dari ini bungkil kopra ya. Nah, ini kopra itu kelapa ya, kelapa, daging kelapa yang diperas juga sama. Daging kelapa itu diperas untuk diambil VCO atau virgin coconut oil atau minyak kelapanya. Kemudian tadi sama, sebenarnya mirip ini. Jadi padatannya itu jadi bungkil kopra. Nah, ini juga kualitasnya sangat baik ya teman-teman ya. Ini lebih mahal biasanya dibandingkan bungkil sawit memang, tapi secara ketersediaan ini lebih sedikit karena kalau di Indonesia industri sawit memang sudah sebegitu besarnya. Jadi ketersediaannya lebih banyak untuk bungkil sawit. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kita gunakan di sini. Ini beberapa contoh sumber protein ya. Sumber protein dalam pakan ternak itu dia harus memiliki kadar protein kasarnya di atas 20% dan kemudian juga serat kasarnya di bawah 18%. Begitu. Nah, tadi ya mengenai yang hijauan. Jadi ini contohnya adalah rumput biovitas ya. Jadi rumput biovitas ini dia oke lah sumber serat, tapi dia juga punya kadar protein yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Kalau biovitas itu di angka 18%, bahkan sudah bisa hampir sama kayak sumber protein yang kadar proteinnya di atas 20% begitu. Jadi untuk memilih sumber hijauan atau serat juga harus dipilih yang baik ya teman-teman ya untuk ternak kita gitu. Salah satunya bisa menggunakan biovitas ini gitu. Jadi dengan menanam atau menggunakan rumput biovitas itu juga sebenarnya bisa nanti mengurangi atau mensubsidi dari proteinnya gitu. Kadar proteinnya bisa dikurangi sedikit, nanti bisa ditambah dari sini gitu. Jadi kalau teman-teman juga ingin menanam biovitas yang kadar proteinnya 18%, itu bisa pesan di bawah ya teman-teman, bisa kontak kami gitu. Nah, penjelasan mengenai biovitas itu bisa nonton di video di atas ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ini adalah tambahan gitu. Kita sebutnya pakan tambahan aja. Nah, itu contohnya bisa sumber mineral dan juga vitamin. Jadi ini sebenarnya yang mikro-mikronya lah gitu. Maksudnya yang biasanya penggunaannya memang tidak terlalu banyak. Seperti contohnya kalau sumber mineral itu ada garam. Bisa juga nanti pakai premix ya, begitu. Itu juga ada sumber mineralnya di situ. Terus kita bisa tambahkan vitamin juga, terus bisa tambah misalkan mau pakai jamu-jamuan dan sebagainya, begitu. Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan. Tadi ada 4. Yang pertama sumber serat, kemudian yang kedua ada sumber karbohidrat, yang ketiga itu adalah sumber protein yang paling mahal, kemudian yang keempat adalah tambahannya, begitu, bahan tambahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 4 langkah mudah untuk menyusun ransum ya.